Selamat datang di 8 Film. Serial perdana kali ini akan menceritakan alur cerita drama Korea yang diadopsi dari serial webtoon dengan judul yang sama, yaitu A Good Day to Be a Doll. Prolog cerita mengisahkan tentang Han Haina, seorang perempuan lajang yang bekerja sebagai seorang guru. Di mata banyak orang, Haina terlihat seperti perempuan biasa. Namun dia menyimpan sebuah rahasia besar. Haina mewarisi kutukan dari leluhurnya yang bertahan dari generasi ke generasi, yang membuat dia dan kakak perempuannya bisa berubah menjadi seekor anjing. Akankah Haina dapat mematahkan kutukan tersebut? 저주는 자손 대대로 이어져 그 굴레에서 자손은 연인이 생겨 입을 맞추면 Kita langsung ke alur ceritanya. Diperlihatkan kilas balik ketika Haina menghadiri surprise party dari pacarnya, di mana pesta tersebut untuk merayakan hari jadian mereka yang pertama. Pacar Haina meminta untuk diberikan ciuman di hari anniversary mereka. Tentu saja, Haina mengetahui kutukan yang akan menimpa dirinya jika hal itu terjadi. Sehingga ia langsung berlari dan meninggalkan pesta tersebut, di mana hal itu mengakhiri jalinan kasih mereka. Berlanjut pada masa sekarang, di mana Haina menjadi guru di SMA Garam. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, Haina mendapati pesan grup dari temannya bahwa mantan pacarnya akan menikahi seorang gadis. Pada obrolan chat grup tersebut, teman-teman Haina menyemangatinya untuk memacari pacar baru. Haina menanggapi obrolan tersebut dan mengajak temannya untuk hangout. Ajakan itu pun ditolak oleh teman-temannya karena memiliki acara dengan pasangan mereka. Hal tersebut membuat Haina kesal kepada teman-temannya. Ini adalah Lee Bo-gyeom, seorang guru muda dan populer di sekolah. Mr. Lee begitu karismatik, hangat dan ramah. Bo-gyeom mengajar mata pelajaran sejarah, di mana para siswi-siswi di sekolah tersebut banyak yang mengidolakannya, termasuk pun Haina. Sedangkan ini adalah Jin Se-won, guru matematika yang juga merupakan guru idola di SMA. Selain pintar dan rupawan, Mr. Jin juga bersikap sangat dingin kepada Haina, di mana dengan sikap itu menciptakan hubungan yang canggung di antara mereka. Sepulang sekolah, para guru muda tersebut berencana untuk makan malam bersama. Bo-gyeom mengajak Haina untuk ikut bergabung. Singkat cerita, pada malam itu, Haina berencana untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Bo-gyeom. 쌤이 더 귀여워요. Tambah lagi, Haina mengetahui jika Bo-gyeom sangat menyukai hewan, terutama pada anjing yang memiliki kesamaan dengan Haina. Oleh karena itu, Haina sangat yakin untuk mendekati Bo-gyeom karena merasa nyaman bersamanya. Tetapi berbanding terbalik dengan sikap Jin-soo yang semakin ketus terhadap Haina, sehingga membuat Haina semakin jengkel dengannya. Makan malam itu pun berjalan baik-baik saja, sampai ketika Haina mendapatkan WA dari temannya yang memberitahukan jika calon pasangan dari mantan cinta pertamanya adalah sahabat dekatnya sendiri. Sehingga dengan pemberitaan tersebut membuat Haina gundah gulana dan semakin banyak minum. Karena pengaruh kebanyakan minum, Haina membayangkan jika cintanya diterima oleh Bo-gyeom. Takut kehilangan momen tersebut, Haina memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Bo-gyeom saat itu juga. Di suasana malam tersebut, Haina mengutarakan semua perasaannya ini kepada Bo-gyeom. Terbawa suasana romantis, tanpa kesadaran penuh, Haina pun mencium Bo-gyeom. Seketika kesadaran Haina berangsur pulih karena mendengar Bo-gyeom menyapanya. Merasa ada yang aneh, ketika membuka mata, Haina terkejut. Di depannya bukanlah Bo-gyeom, melainkan Jin-soo. Haina pun salah tingkah dan berlalu pergi, karena dia juga sadar kutukan tersebut akan terjadi pada dirinya tepat pada jam 12 malam.
Hena bergegas mencari tempat yang aman ketika kutukan tersebut terjadi agar tak ada seorang pun yang melihatnya berubah wujud menjadi seekor anjing. Di tengah malam itu pun Hena berubah menjadi anak anjing yang lucu. Dalam wujud anak anjing tersebut, Hena mencoba kembali ke rumah dengan membawa sepatunya agar kakaknya mengetahui jika dia telah berubah menjadi seekor anjing. Ketika sampai di rumah, Hena bertemu dengan Dongso, teman semasa kecil yang mengetahui rahasia keluarga mereka. Dongso mengira jika anak anjing tersebut adalah Yuna, kakaknya Hena. Akan tetapi, Yuna yang sudah kembali ke rumah menyadari jika anjing tersebut adalah Hena. Dan kakaknya pun membawa Hena ke dalam rumah. Yuna menceritakan jika kutukan tersebut akan merubah Hena tiap tengah malam dan berakhir pada pagi. Kutukan tersebut harus dipatahkan selama 100 hari, karena jika tidak, Hena akan menjadi anjing selamanya, sama seperti paman mereka yang telah menjadi anjing. Di pagi harinya, Hena kembali wujud manusianya dan sangat syok atas apa yang terjadi semalam dan menceritakan jika ia memberikan ciuman pertamanya pada orang yang salah. Perasaan malu dan bersalah menghinggapinya yang membuat Hena enggan pergi ke sekolah. Yuna pun menasehatinya untuk mencium kembali orang tersebut jika ingin mematahkan kutukan. Tak punya pilihan lain, Hena pun kembali ke sekolah meskipun harus menahan malu atas perbuatannya. Di waktu jam kosong, Hena mengucapkan maaf kepada Jinso. Jinso mengetahui jika perbuatan Hena tersebut ditujukan kepada Bogyeong dan mereka akan melupakan apa yang terjadi pada malam itu. Seketika, Hena pun teringat untuk mematahkan kutukan tersebut, dia harus mendapatkan ciuman itu kembali pada orang yang sama dalam wujud seekor anjing. Dan dimulailah pendekatan Hena kepada Jinso dengan mengajaknya makan malam, dan modus jika hal tersebut ia lakukan untuk menebus kesalahannya, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Jinso. Setiap harinya dimulailah pendekatan Hena kepada Jinso dengan mengajaknya makan malam, akan tetapi ajakan tersebut selalu ditolak oleh Jinso. Di setiap waktu Hena mencoba menggoda Jinso untuk mengajak makan malam sambil minum. Hingga pada suatu waktu, usaha Hena membuahkan hasil. Jinso menerima ajakannya untuk makan malam. 저는 오늘 저녁 괜찮습니다. Dan dimulailah target operasi yang direncanakan oleh Yuna untuk membuat Jinso kobam dan memanfaatkan hal tersebut agar Hena dapat mencium Jinso dalam wujud seekor anjing. Pada saat makan malam tersebut, Hena memesan banyak sekali minuman untuk membuat Jinso dalam keadaan kobam. Hingga tanpa terasa, mereka minum bergelas-gelas. Mereka menghabiskan waktu dan berbincang-bincang. Jinso beranggapan jika Hena mendekatinya untuk menjadikan dirinya comblang untuk Hena dan Bogyeong. Hena pun mengiyakan dan selanjutnya Hena pun ingin mengetahui alasan kenapa Jinso selama ini ketus kepadanya, yang ternyata terjadi kesalahpahaman di antara mereka karena kasihkan bercerita. Hena menyadari sebentar lagi akan masuk pukul 12, sehingga Hena pun langsung menjalankan operasinya. Hena memberitahu Jinso untuk menghampirinya di luar kedai karena beralasan ingin memperlihatkan hal yang imut dan lucu. Jinso pun menurutinya. Hena pun memantapkan strateginya dengan menghampiri Jinso dan menampilkan sikap yang manis dan lucu di hadapannya. Berharap Jinso akan mencium anjing tersebut dan berharap kutukan dapat dipatahkan malam ini. Dan dirinya kembali ke wujud manusia. Akan tetapi, rencana dan realitanya berbeda dari apa yang direncanakan Hena. Jinso malah bersikap sebaliknya. Dia ketakutan, bahkan membayangkan anak anjing tersebut bagaikan serigala yang siap menyerangnya. Hingga datanglah Bogyeong dan malah langsung menyukai anak anjing tersebut. Tiba-tiba datanglah kakak Hena menyelamatkan dan membawa Hena di wujud anjingnya membawa segera pulang.
dan menghubungi Jinso agar tidak dicurigai karena menghilang dari acara makan malam mereka. Dan misi mereka pun gagal di percobaan pertama. Di lain sisi, ternyata Jinso memikirkan apa yang terjadi semalam. Dia takut Hena melihatnya begitu ketakutan dengan anak anjing tersebut, dan itu mengganggu pikirannya. Keesokan paginya, Hena menjelaskan kepada Jinso kenapa dia tiba-tiba menghilang karena mendapatkan panggilan penting dari kakaknya. Pada momen tersebut, Hena tidak enak jika dia yang berjanji untuk mentraktir Jinso makan malam, tapi dia malah kabur tanpa membayar makan malam tersebut. Jinso memberitahu jika makan malam tersebut dibayar oleh Bogyeom. Mendengar hal tersebut, Hena merencanakan pertemuan rutin untuk memberikan petunjuk bagaimana mendekati Bogyeom. Tentu saja itu membuat Jinso tidak nyaman, tapi berjanji akan membantu sekali lagi. Jinso beralasan agar Hena menggantikannya dalam pertemuan malam ini. Tetapi Hena beralasan jika berdua saja dengan Bogyeom, jantungnya akan berdetak sangat kencang. Hena membujuk Jinso untuk ikut juga pada pertemuan nanti malam. Jinso pun mengiyakan. Ketika malam di tempat pertemuan tersebut, Hena kembali menggoda Jinso untuk minum-minum kembali, yang mana ajakan tersebut ditolak oleh Jinso. Hena mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengenal mak comblangnya lebih dekat. Tapi Hena beranggapan jika Jinso tidak mau diajak minum-minum karena Jinso tidak nyaman berada di dekat Hena karena dia sempat mendengarkan Jinso berkata demikian. Jinso berusaha memberikan penjelasan, tetapi terdapat anjing di belakang Hena yang membuat trauma Jinso kambuh dan berlalu pergi, meninggalkan tanda tanya pada diri Hena. Pada malam harinya, Hena pun menceritakan kepada Dongsu dan kakaknya perkembangannya mendekati Jinso dan kenapa Jinso selalu menghindar kepada Hena. Dongsu pun memberikan opininya jika Jinso takut dengan anjing. Hena pun menyadari jika sikap aneh Jinso selama ini tiba-tiba menghilang jika berada di dekatnya. Dikarenakan jika Hena adalah seseorang yang bisa berubah wujud menjadi anjing. Jadi tidak heran jika anjing lain menyukai dirinya, dan hal itulah yang membuat Jinso tidak nyaman berada di dekat Hena. 너 천재구나. 아니야. Di pagi harinya, ketika menuju ke sekolah, Hena ditemui oleh anak muridnya yang memberitahu jika ada anak sekolah lain yang sedang udut di depan sekolah mereka. Dan Hena pun menegur anak-anak itu. Anak-anak tersebut malah berniat tidak baik terhadap Hena. Hingga tanpa disengaja, Jinso datang dan memberikan pelajaran kepada anak-anak begundal itu dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya agar bisa dilaporkan kepada sekolah. Tetapi ketiga murid tersebut tidak mau memberikan nama mereka. Tiba-tiba datanglah Choyul yang mengenal dan mengetahui nama mereka, sehingga siswa tersebut kabur. Atas kejadian tersebut, Hena terlihat begitu syok dengan apa yang terjadi. Di sore harinya, Hena terlihat begitu kelelahan dan kembali bertemu dengan Jinso. Hena mengucapkan terima kasih atas bantuan Jinso dan meminta maaf jika Hena selalu marah kepada Jinso. Begitupun Jinso meminta maaf atas perilakunya yang membuat Hena salah paham akan dirinya, hingga Jinso pun berniat menceritakan trauma yang dialaminya. Akan tetapi hal tersebut belum sempat diucapkan oleh Jinso. Hena pun tidak memaksakan jika Jinso belum mau menceritakannya, hingga akhirnya mereka pun berjalan bersama. Scene berpindah pada malam hari di minimarket dekat rumah. Terlihat jika siswa tadi pagi sedang makan mie cepat saji dan masih dendam terhadap Hena. Di waktu yang tidak tepat itu, Yul datang ke minimarket dan kedatangannya disadari oleh ketiga siswa tersebut. Tahu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Yul pun meminta petugas kasir untuk menelpon polisi. Tak lama Hena pun dihubungin polisi karena dia merupakan wali kelas dari Yul. Di kantor polisi, ternyata siswa tersebut sudah terluka dan Yul baik-baik saja. Orang tua siswa tersebut menganggap rendah Hena. Hena pun tak tinggal diam.
Ia pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Ibu anak tersebut nampak tidak percaya, hingga akhirnya Hena memberikan bukti dan terdapat udut dari kantong siswa tersebut. Hingga hal itu membuat ibunya malu dan menghajar anaknya selepas dari kantor polisi. Yul dan Hena berjalan pulang, dan tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Di saat itulah Hena sangat panik jika nanti dia tiba-tiba berubah dalam wujud seekor anjing. Maka dari itu, ia bergegas dan mencoba menelpon kakaknya. Akan tetapi, Yul malah khawatir terhadap Hena dan mengagetkannya. Hena memaksa Yul untuk pulang. Akan tetapi, Hena pun berubah ke bentuk anjingnya dan membuat Yul pingsan. Ketika sadar, Yul langsung mengejar dan menangkap anak anjing itu. Yul benar-benar bingung atas apa yang dilihatnya, merasa percaya dan tidak percaya. Karena Yul tidak mengetahui di mana Hena tinggal, ia pun berinisiatif membawa anjing ikut pulang. Sesampainya di rumah, Yul memperlakukan dengan baik anak anjing tersebut dan masih tidak percaya jika gurunya berubah menjadi seekor anjing tepat di hadapannya. Akhirnya, Yul berusaha membuktikan hipotesanya jika anak anjing tersebut benar gurunya dengan memberikan HP Hena yang terkunci di depannya. Tanpa diduga, anjing tersebut mampu membuka pola kunci HP. Hena berusaha memberikan isyarat pada Yul untuk menghubungi kakaknya. Ketika Yul berusaha menghubungi kakak Hena, panggilan tersebut tidak diangkat karena kakak Hena sedang kobam berat. Hingga Hena pun berusaha untuk keluar dari kamar Yul. Akan tetapi, berapa kali pun usahanya, dia tetap tidak bisa keluar dari kamar. Dan Hena pun mempunyai rencana di pagi hari ketika dia mendapatkan wujud manusianya kembali untuk pergi dari rumah Yul. Tetapi paginya Hena malah kesiangan dan menyadari jika dirinya masih di kamar Yul. Hena pun segera berkemas untuk meninggalkan Yul yang masih tidur. Akan tetapi tanpa disadari, Paman Yul telah bangun dan bersiap menyambut pagi dan berniat membangunkan Yul di kamarnya. Pintu pun dibuka dan ternyata Paman Yul adalah Jinso. Alhasil mereka pun sangat terkejut dan mengakhiri alur cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis serial drama ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Dukung terus channel baru ini untuk terus berkembang ke depannya ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kamsahamnida.